Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai bab baru. Bab yang ketiga yaitu tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Jadi sebelum ke komposisi, Bu Kris mau kenalkan dulu tentang fungsi dan aljabarnya, baru nanti di komposisi, baru di inverse. Seperti itu. Nah anak-anak, untuk materi ini mungkin untuk fungsi sendiri bukan hal yang asing karena waktu SMP kamu juga sudah dikenalkan tentang fungsi dan relasi. Nah, yang berikutnya sekarang ini adalah tahap yang lebih lanjut. Jadi tolong diperhatikan sekali karena ini penting. Nah, sebenarnya pengertian fungsi itu apa sih? Fungsi itu adalah merupakan relasi dari himpunan A dan himpunan B, dan relasi dari himpunan A dan B, dan kemudian setiap anggota A yaitu memiliki hubungan dengan anggota B. Itu syaratnya. Tapi kalau untuk fungsi, syaratnya adalah anggota A harus punya partner atau punya hubungan dengan anggota B. Itu fungsi. Makanya nanti akan saya tunjukkan fungsi itu seperti apa. Nah, anak-anak di sini itu ada A, ada B. Ini A itu adalah merupakan himpunan A, B ini adalah himpunan B. A dan B ini tidak ada hubungan kalau tidak ada jembatan yang menghubungkan. Nah, yang menghubungkan ini namanya relasi. Kalau hanya menghubung-hubungkan itu relasi. Tetapi kalau sudah fungsi, itu ada yang menjembatani yang disebut dengan fx. Maka untuk fungsi itu di catatan yaitu F.2A ke B, jadi himpunan A ke himpunan B, sehingga untuk fungsi sendiri boleh ditulis dengan Fx sama dengan fungsi himpunan A ke himpunan B. Jadi fungsi itu disimbolkan dengan Fx. Nah, setiap anggota A setelah dihubungkan dengan fungsi, maka dia akan menghasilkan, Bu Kris mau kenalkan dulu, untuk A ini namanya daerah asal atau domain, sedangkan B ini daerah kawan atau kodomain. Nah, setelah ada fungsi, maka nanti akan menghasilkan yang namanya ring, yaitu daerah hasil. Nah, fungsi ini loh yang menjadi jembatannya akan menghasilkan sesuatu yang baru antara hubungan A dan hubungan B. Itu sedikit pengertian tentang fungsi. Jadi fungsi itu ada sebenarnya relasi yang menghubungkan antara himpunan A dan B. Tapi kalau sudah fungsi, setiap anggota A ini harus punya partner di B. Tidak boleh ada yang kosong. Nah, misalnya A ini dihubungkan dengan 2, B dihubungkan dengan 1. Apakah ini disebut fungsi? Tidak. Kenapa? Karena di setiap anggota A-nya ada yang tidak punya partner. Terus yang berikutnya, misalkan ini C dihubungkan dengan 3, setelah dilewatkan fungsi mendapatkan pasangan 3, kemudian C juga mendapatkan pasangan 4. Apakah ini juga disebut fungsi? Tidak. Kenapa? Karena ini double. Maka kalau ada yang kosong, ada yang double, itu bukan fungsi. Yang disebut fungsi apa? Misalnya C itu ternyata juga berpasangan dengan angka 2. Jadi A ya 2, C ya 2, B 1 misalnya. Setelah difungsikan seperti itu. Apakah ini disebut dengan fungsi? Iya. Nggak apa-apa di sini double. Asalkan di sini nggak double, tapi asalkan semua anggota di A ini punya partner di B. Itu yang disebut dengan fungsi. Jadi sekarang sudah Anda pahami ya, yang disebut fungsi adalah setiap anggota memiliki anggota di B, entah double, entah sendiri-sendiri. Nah, maka itu akan kembali ke sifat-sifat dari fungsi. Nah, misalnya setiap anggota A itu mendapatkan anggota seperti ini. Ini berdasarkan sifatnya, namanya sifat fungsi itu bersifat subjektif. Nah, bersifat subjektif itu apa? Yaitu setiap anggota, jika B mempunyai pasangan di A atau A di anggota di B. Jadi
Ini yang disebut dengan subjektif, ada dobelnya. Terus ada yang sifat yang kedua yaitu namanya sifat fungsi into. Sifat fungsi into itu adalah jika fungsi A ke B terdapat elemen B yang tidak mempunyai pasangan. Jadi misalnya kayak gini. Ini kan ada ya B-nya nggak punya pasangan. Misalkan ini tak pasangkan C tak pasangkan dengan angka 3. Ada ya yang di B tidak punya pasangan. Benar nggak? Ini yang disebut dengan fungsi into. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah sifatnya, saya lihat, kalian bisa lihat di catatan di itu lembarnya, yaitu sifat yang berikutnya adalah injektif. Nah, injektif itu apa? Jika fungsi A ke B, setiap elemen D mempunyai pasangan tepat satu. Nah, atau ini disebut sebagai korespondensi satu-satu. Misalnya di sini ada, misalkan sudah ya seperti ini. Nah, tetap seperti ini. C sama 3, B sama 1, A sama 2. Mereka ini namanya fungsi injektif atau korespondensi satu-satu. Jadi ini setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Terus yang terakhir adalah bijektif. Bijektif itu sebenarnya fungsi injektif, subjektif sekaligus injektif gitu. Itu yang namanya bijektif ya, dua, yaitu subjektif sama injektif. Yaitu misalkan di sini 3, sini 3. Terus setiap anggota memiliki anggota tepat satu. Ini disebut dengan bijektif, yaitu bersifat subjektif juga bersifat injektif. Jadi itu sifat-sifat dari fungsi. Nah, fungsi ini nanti anak-anak, jadi fungsi itu tidak hanya ada fungsi fx saja. Misalnya nanti fungsinya namanya lain. Ini fx, terus kita buat penghubungnya berikutnya misalkan hx. Apakah boleh? Boleh. Apalagi misalkan diberi nama fungsinya gx juga nggak apa-apa. Jadi fungsi jembatan ini bisa berbentuk fungsi fx, gx atau hx. Jadi ini sedikit pengertian tentang fungsi. Nah, pada kesempatan ini Bu Kris tidak membahas tentang fungsi, tetapi Bu Kris mau lanjut ke aljabar fungsi. Kemudian setelah tahu aljabar fungsi, Bu Kris akan mengajari tentang fungsi komposisi. Ini adalah pengertian tentang fungsi.